Selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PTS atau UTS ya. UTS-TS mata pelajaran PPKN kelas 7 SMP 6 TSN semester 1 tahun 2024 beserta kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS UTS mata pelajaran lainnya, kamu bisa cek ya di bagian deskripsi. Di situ ada seluruh mata pelajaran. Tinggal klik saja, oke? Dan mari kita mulai. Oke, perhatikan gambar ini ya. Nah, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan A. Rantai, B. Pohon beringin, C. Padi dan kapas, dan D. Kepala banteng. Maka jawaban yang benar adalah A ya, yaitu dilambangkan dengan rantai. Suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan disebut A. Patriotisme, B. Nasionalisme, C. Liberalisme, D. Chauvinisme. Maka jawaban yang benar adalah B ya, nasionalisme jawabannya. Di bawah ini, yang tidak termasuk jiwa dan semangat 45 adalah A. Jiwa solidaritas dan setiakawan dari semua masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan, B. Jiwa toleran dan tenggang rasa antar suku, agama, dan golongan, C. Jiwa pejuang dengan rasa pamrih untuk kepentingan pribadi, D. Mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Maka jawaban yang benar adalah C ya, jiwa pejuang dengan rasa pamrih dan kepentingan pribadi. Sebagai siswa dan generasi muda harus memiliki komitmen dalam berbangsa dan bernegara dengan cara A. Memanfaatkan kemerdekaan untuk kepentingan pribadi serta kelompoknya, B. Menikmati kemerdekaan dengan sepuasnya, C. Mempersiapkan diri menggalang kekuatan untuk menyerang bangsa yang pernah menjajah, D. Mempersiapkan dan mewujudkan masa depan yang lebih baik dengan giat belajar. Maka jawaban yang benar adalah D ya, mempersiapkan dan mewujudkan masa depan yang lebih baik dengan giat belajar. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara adalah orang yang akan A. Mendahulukan kepentingan golongan di atas kepentingan bangsa dan negara, B. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, C. Mendahulukan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi, D. Mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan bangsa dan negara. Maka jawaban yang benar adalah B ya, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rumusan dasar negara yang sah dan autentik tercantum dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, B. Hasil sidang pertama BPU PKI, C. Hasil sidang kedua BPU PKI, D. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Jawaban yang benar adalah
A ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Atas usulan-usulan anggota sidang dari Indonesia bagian timur, para tokoh Islam yang hadir dalam sidang menerima dan menyepakati untuk dihilangkannya 7 kata rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar dalam Piagam Jakarta dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Sikap para tokoh Islam pada saat itu adalah A. Sikap kurang percaya diri terhadap keyakinan yang dianutnya. B. Sikap ingin terpuji agar disebut seorang negarawan. C. Sikap tidak mampu mempertahankan dan membela harga diri. D. Sikap lapang hati seorang negarawan demi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Maka jawaban yang benar adalah D ya, sikap lapang hati seorang negarawan demi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Sikap yang perlu dikembangkan dalam mewarisi semangat kemerdekaan adalah A. Sikap tidak mau bekerja sama dengan bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia. B. Semangat persatuan untuk kepentingan golongan sendiri. C. Semangat kerja keras untuk kepentingan pribadi. D. Sikap anti penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jawaban yang benar adalah D ya, sikap anti penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Seperangkat aturan atau kaidah yang dijadikan pedoman bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat disebut A. Norma, B. Adat, C. Kebiasaan, D. Ketentuan. Maka jawaban yang benar adalah A ya, norma jawabannya. Di bawah ini yang tidak termasuk tujuan dibentuknya norma adalah A. Menjamin kepentingan hak dan kewajiban seseorang. B. Menjamin kesejahteraan seseorang. C. Menanamkan akhlak mulia dan menghormati sesama. D. Mengatur perbuatan dan perilaku seseorang. Maka jawaban yang benar adalah B ya, menjamin kesejahteraan seseorang. Di bawah ini yang tidak termasuk semboyan Jepang yang didengungkan untuk menarik simpati rakyat Indonesia adalah A. Jepang Cahaya Asia, B. Jepang Pahlawan Asia, C. Jepang Pemimpin Asia, D. Jepang Pelindung Asia. Jawaban yang benar adalah B ya, Jepang Pahlawan Asia. Bangsa Jepang berkuasa di Indonesia setelah mengalahkan Belanda yang menyerahkan tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati Subang pada tanggal A. 9 Maret 1942, B. 8 Maret 1942, C. 6 Maret 1942, D. 7 Maret 1942. Maka jawaban yang benar adalah
B ya, 8 Maret 1942. 8 Maret ya jawabannya. Pada bulan September 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso dalam sidang parlemen berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Hal ini dimasukkan semata-mata agar A. Bangsa Indonesia mengakui sebagai saudara kepada bangsa Jepang. B. Bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa lain yang telah merdeka di dunia. C. Bangsa Indonesia membantu Jepang dalam Perang Pasifik melawan tentara sekutu. D. Bangsa Indonesia cepat memperoleh kemerdekaan yang sejati. Maka jawaban yang benar adalah C ya. Bangsa Indonesia membantu Jepang dalam Perang Pasifik melawan tentara sekutu. Untuk meyakinkan rakyat Indonesia dalam membantu Jepang, maka pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diketuai oleh A. Dr. KRT Rajiman Widioningrat, B. DRS Muhammad Hatta, C. MR Muhammad Yamin, dan D. Insinyur Soekarno. Maka jawaban yang benar adalah A ya, Dr. KRT Rajiman Widioningrat. BPUPKI mengadakan sidang yang pertama mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang A. Lembaga negara, B. Dasar negara, C. Lambang negara, D. Bentuk negara. Maka jawaban yang benar adalah B ya, dasar negara. Satu RP Suroso, 2. Muhammad Yamin, 3. MR Supomo, 4. Insinyur Soekarno. Nah, tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI yang pertama ditunjukkan dengan nomor A 1, 2, dan 3, B 2, 3, dan 4, C 1, 2, dan 4, D 1, 3, dan 4. Maka jawaban yang benar adalah B ya, 2, 3, dan 4. Itu Muhammad Yamin, Insinyur Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dari tabel di atas yang termasuk anggota panitia kecil atau panitia 9 ditunjukkan dengan nomor A 1, 2, 3, dan 4, 5, B 1, 3, 4, dan 6, C 1, 2, 4, dan 5, D 1, 3, 4, dan 5. Maka jawaban yang benar adalah B ya, 1, 3, 4, dan 6. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah A. Kemerdekaan Indonesia hakikatnya pemerintah Jepang yang telah membentuk BPUPKI. B. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil kerjasama PPKI dengan pemerintah Jepang. C. Tanpa penjajahan Jepang di Indonesia mustahil bangsa Indonesia bisa merdeka. D. Kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah pemberian dari penjajah melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia. Maka jawaban yang benar adalah D ya, kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah pemberian dari penjajah, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia.
Perhatikan rumusan dasar negara di bawah ini. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan dasar negara tersebut atau di atas dikemukakan atau disampaikan oleh A. M.R. Suparmo, B. Dr. Muhammad Hatta, C. Insinyur Soekarno, dan D. M.R. Muhammad Yamin. Jawaban yang benar adalah C ya, Insinyur Soekarno. Satu, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Nasionalisme atau kebangsaan. 3. Egoisme, ingin menang sendiri. 4. Jiwa semangat merdeka. 5. Patriotisme atau cinta tanah air. 6. Separatisme atau memisahkan diri. Sikap para pendiri negara dalam menyampaikan gagasan mengenai rumusan dasar negara ditunjukkan dengan nomor A. 1, 2, 3, dan 5, B. 1, 2, 4, dan 5, C. 1, 3, 4, dan 5, D. 1, 2, 3, dan 5. Maka jawaban yang benar adalah B ya, 1, 2, 4, dan 5. 1. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, 2. Nasionalisme atau kebangsaan. 4. Jiwa semangat merdeka. 5. Patriotisme atau cinta tanah air. Norma yang digunakan untuk keperluan berbangsa dan bernegara adalah A. Kesusilaan. B. Oke. Norma yang digunakan untuk keperluan berbangsa dan bernegara adalah A. Kesusilaan, B. Kesopanan, C. Hukum, D. Agama. Maka jawaban yang benar adalah B ya, kesopanan. Pancasila sila pertama menuntun manusia untuk A. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Memperhatikan peribadatan orang lain. C. Membantu tetangga yang kekurangan. D. Mempelajari agama atau kepercayaan orang lain. Maka jawaban yang benar adalah A ya, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sumber autentik yang menyatakan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ialah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea A ke-4, B ke-3, C ke-1, D ke-4. Maka jawaban yang benar adalah A ya, yaitu alinea ke-4. Sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang A. Dasar negara, B. Undang-Undang Dasar, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar, D. Konstitusi. Maka jawaban yang benar adalah A ya, dasar negara. Bentuk penghargaan generasi penerus bangsa terhadap pendiri negara dapat dilakukan dengan cara A. Membiarkan saja, B. Membacakan Pancasila ketika upacara, C. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, D. Menghafal Pancasila. Maka jawaban yang benar adalah C ya, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Norma yang bersumber dari Tuhan dan ajaran agama dengan sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya nanti dari Tuhan di akhirat adalah A. Norma hukum, B. Norma kesusilaan, C. Norma agama, D. Norma kesopanan. Maka jawaban yang benar adalah C ya, norma agama. Sanksi bagi seseorang yang melanggar norma kesopanan dalam hidup di masyarakat adalah A. Azab dari Tuhan kelak di akhirat, B. Rasa malu dan penyesalan di hati, C. Dikucilkan dan dicemooh oleh masyarakat, D. Dituntut oleh yang berwajib. Maka jawaban yang benar adalah B ya, rasa malu dan penyesalan di hati. Peraturan tertulis yang resmi dibuat oleh lembaga negara yang berwenang bersifat mengatur, mengikat dan memaksa seluruh warga adalah pengertian A. Norma hukum, B. Norma agama, C. Norma kesusilaan, D. Norma kesopanan. Maka jawaban yang benar adalah A ya, norma hukum. Fungsi pokok norma bagi kehidupan masyarakat adalah A. Melindungi fakir miskin dari penindasan, B. Membantu aparatur negara merangkap penjahat, C. Membantu para tokoh masyarakat dalam menciptakan ketertiban, D. Pedoman tingkah laku masyarakat. Maka jawaban yang benar adalah D ya, pedoman tingkah laku masyarakat. Berikut ini yang bukan termasuk arti penting hukum adalah A. Membiarkan perlindungan hak asasi manusia, B. Memberikan ketidaknyamanan bagi warga negara, C. Menciptakan suasana aman dan tertib, dan D. Memberikan rasa aman. Maka jawaban yang benar adalah B ya, memberikan ketidaknyamanan bagi warga negara. Tuliskan 5 usulan Supomo tentang dasar negara Indonesia merdeka. Oke, ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Apa tujuan dari dibuatnya norma agama? Tujuan dari norma agama adalah agar manusia menjadi lebih baik dalam bersikap, termasuk menjauhi larangan-larangan Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakan perintah-perintahnya. Norma agama memiliki perbedaan dengan norma lainnya, karena pada dasarnya norma ini mengarah langsung kepada hati seorang manusia. Sebutkan hal-hal yang dibahas dalam sidang BPUPKI yang kedua. Rancangan 1 ya, isi sidang kedua BPUPKI ya. Pertama, rancangan Undang-Undang Dasar. 2, rancangan bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan. 3, susunan pemerintahan, unitarisme, dan federalisme. Berikan masing-masing 3 contoh dari A. Norma agama dan B. Norma hukum. Oke. Nah, kalau norma agama, salat tepat waktu, suka menginfakkan sebagian harta, dan menghormati kedua orang tua. Contoh norma hukum antara lainnya mentaati aturan lalu lintas, membayar pajak tepat waktu, dan menggunakan helm ketika mengendarai motor dan sebagainya. Sebutkan 4 ya macam norma yang berlaku di masyarakat. Oke. Nah, 4 norma yang berlaku di masyarakat ada norma agama,
norma kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Sebutkan beberapa tokoh Indonesia yang menjadi anggota BPU PKI. Beberapa tokoh Indonesia menjadi anggota BPU PKI, diantaranya ada Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Raden Sulaiman Effendi Kusumaja, ada Samsi Satrawadagda, Sukiman Wirya Sanjoyo, ada Kanjeng Raden Mas Haryo Sosrodiningrat, dan Ki Haji Ahmad Sanusi. Oke, depan ya, itu dia. Oke, itulah latihan kita pada hari ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.